Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1B Biokimia 2. Dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai materi biosintesis lipid. Namun, sebelum masuk ke dalam pembahasan materi kali ini, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 1B yang dimana ada Dea Putri Amanda, Siska Apriani Silaen, dan yang terakhir Inga Nurul Antasa. Tujuan, mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab memahami biosintesis lipid. Materi singkat, biosintesis asam lemak adalah pembentukan asam lemak dari asetil CoA. Asetil CoA ini berasal dari glikolisis dan katabolisme asam amino. Proses tersebut terjadi di dalam sitoplasma, yaitu tepatnya di dalam sitosol dan mitokondria. Biosintesis asam lemak dikatalisis oleh satu sistem enzim yang dinamakan asam lemak sintase. Proses biokimia sintesis asam lemak pada hewan dan juga tumbuhan itu relatif sama. Berbeda dengan tumbuhan yang mampu membuat sendiri kebutuhan asam lemaknya, hewan terkadang kala tidak mampu memproduksi atau mencukupi kebutuhan asam lemak tertentu. Asam lemak yang harus dipasak dari luar ini dikenal sebagai asam lemak esensial karena organisme yang memerlukan tidak memiliki cukup enzim untuk membentuknya. Prosedur proyek: pertama, mencari sumber materi biosintesis lipid. Kedua, buatlah video mengenai biosintesis lipid. Dan yang terakhir, kemudian edit semenarik mungkin. Pembahasan: pembentukan malonyl CoA dari asetil CoA adalah proses irreversibel dikatalisis oleh asetil CoA karboksilase. Enzim bakteri memiliki 3 subunit polipeptida yang terpisah dalam sel hewan. Ketiga aktivitas tersebut merupakan bagian dari satu pasang polipeptida multifungsi. Sel tumbuhan mengandung kedua jenis asetil CoA karboksilase. Dalam semua kasus, enzim mengandung gugus prostetik biotin yang terikat secara kovalen dalam ikatan amida dengan gugus X-amino dari residu list di salah satu dari 3 polipeptida atau domain molekul enzim. Asetil CoA karboksilase memiliki 3 wilayah fungsional. Protein pembawa biotin, biotin karboksilase yang mengaktifkan CO2 dengan mengikatnya ke nitrogen di cincin biotin dalam reaksi yang bergantung pada ATP, dan transkarboksilase yang transfer CO2 teraktivasi dari biotin ke asetil CoA, menghasilkan malonyl CoA lengan biotin yang panjang dan fleksibel membawa CO2 teraktivasi dari daerah biotin karboksilase ke sisi aktif transkarboksilase. Enzim aktif di setiap langkah diarsir dengan warna biru. Reaksi 2 langkah yang dikatalisis oleh enzim ini sangat mirip dengan reaksi karboksilasi lain yang bergantung pada biotin, seperti yang dikatalisis oleh viruvat dan propionyl CoA karboksilase. Rantai asil lemak tumbuh oleh unit 2 karbon yang disumbangkan oleh malonat teraktivasi dengan hilangnya CO2 pada setiap langkah. Gugus asetil awal diarsir kuning, C1 dan C2 malonat diarsir merah muda, dan karbon yang dilepaskan sebagai CO2 diarsir hijau. Setelah setiap penambahan 2 karbon, reduksi mengubah rantai yang tumbuh menjadi asam lemak jenuh yang terdiri dari 4, 6, 8 karbon dan seterusnya. Produk akhir adalah palmitat. Kesimpulan: biosintesis asam lemak adalah pembentukan asam lemak dari asetil CoA. Asetil CoA ini berasal dari glikolisis dan katabolisme asam amino. Proses tersebut terjadi di dalam sitoplasma, yaitu tepatnya di dalam sitosol dan mitokondria. Biosintesis asam lemak dikatalisis oleh satu sistem enzim yang dinamakan asam lemak sintase. Reaksi keseluruhan untuk sintesis palmitat dari asetil CoA 8 asetil CoA plus 7 ATV plus 14 NADPH plus 14H plus palmitat plus 8 CoA
plus 7 ADP plus 7 PI plus 14 NADP dan plus 6 H2O. Sekian pembahasan materi dari kami. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.